Halo adik-adik Dohop, wah apa kabar nih adik-adik Dohop yang ada di rumah. Tak terasa udah 1 minggu kita kembali bertemu lagi. Nah pada kesempatan kali ini kita mau muji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Tapi teman-teman adik-adik hari ini kan Koko harusnya sama Denis sama Kevin juga ya. Kok mereka belum ada padahal kan mereka singer. Mana ya? Halo Ko Syadi. Kok kalian baru datang sih? Itu kok tadi Denisnya lama. Denis lama. Iya kok. Aduh, lain kali nggak boleh gitu lagi ya Denis ya. Kita kan sekarang mau pelayanan nih buat adik-adik yang ada di rumah. Jadi kita harus tepat waktu dong, oke? Oke, yaudah posisi kalian dong, kembali kita ke posisi. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita muji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk adik-adik yang ada di rumah. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kesempatan pada hari ini. Kami mau muji nama-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah setiap kami meskipun kami ada di rumah, kami tetap mau semangat, kami tetap mau muji nama-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu juga Tuhan Yesus Tuhan. Pimpin ibadah pada kesempatan kali ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami ucap syukur, kami taruh segala doa kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Yuk adik-adik yang ada di rumah, yang adik-adik ada di tempat tidur maupun di mana, kita mau berdiri, kita muji nama Tuhan. Kita mau semangat buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Engkau. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus Kristus sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita telah menikah nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita mau menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar mensyukuri buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami muji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu juga Tuhan Yesus. Kita syukur buat setiap kebaikan Kau Tuhan Yesus. Ku
segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Yuk adik-adik nyanyikan lagu ini dari awal kembali. Kita boleh semangat buat Tuhan Yesus Kristus. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ku mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkau segalaku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, merasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku. Yuk adik-adik, kita mau berdoa kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan kita mau pejamkan mata setiap kita. Kita mau berdoa dengan serius. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kami telah memuji-Mu Tuhan melalui pujian yang telah kami naikkan Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dari guru-guru kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan melalui guru kami Tuhan, kami dapat menerimanya, kami dapat belajar untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus Tuhan, untuk menyenangkan orang tua kami juga Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita telah muji nama Tuhan melalui puji-pujian yang telah kita naikkan. Nah sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah jadi adik-adik semua yang ada di rumah harus mendengarkan dengan baik ya. Karena firman Tuhannya nanti ada kuis loh adik-adik, buat orang tuanya pun diminta tolong untuk membantu anak-anaknya mengerjakan kuis yang akan dibagikan. Karena itu untuk absen adik-adik maupun orang tua ya. Itu untuk absen buat setiap kita, nanti di akhir tahun akan ada hadiah loh. Oke, jadi didengarkan firman Tuhannya, kita sama-sama belajar ya adik-adik. Oke, bye-bye, sampai minggu ke depan kembali. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici di Ibadah The Hope pada pagi hari ini. Adik-adik, Cici akan menyampaikan firman Tuhan tentang apa ini ya yang ada di depan Cici? Buah-buahan. Ya, Cici bakal menyampaikan tentang buah-buah roh. Nah, di sini sebelum Cici ada menyampaikan apa sih itu buah-buah roh, Cici mau nanya dulu, adik-adik siapa yang pada di rumah nggak suka makan buah?
Tahu nggak adik-adik, kalau buah itu bagus dan banyak vitamin untuk tubuh kita. Tapi hari ini Cici nggak akan membicarakan tentang manfaat dari buah, tapi kita akan membicarakan tentang buah yang sangat-sangat baik sifatnya yang ada di dalam diri kita loh adik-adik. Apa itu? Ya ini yang sekarang Cici mau bahas. Cici sekarang punya ilustrasi di sini, yaitu adalah pasir adik-adik, atau disebutnya media tanam. Media tanam. Di sini ada pasir dan ada pot. Nah, kalau misalnya kita diilustrasikan atau diibaratin, misalkan kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita diibaratin sebagai tumbuhan atau kita diibaratin sebagai bunga. Nah, sekarang Cici ada media tanamnya adik-adik, ada pot dan berisi pasir. Nah, kalau kita diibaratkan atau diilustrasikan sebagai tumbuhan atau pohon, tanaman, di sini bakal harus ada yang ditanam. Yang ditanam apa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang ditanam adalah benih firman Tuhan adik-adik. Benih firman Tuhan yang kalian dapat saat kalian beribadah, saat kalian mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kalian beribadahnya di rumah, tapi kalian tetap mendapatkan benih-benih firman Tuhan. Yang benih-benih firman Tuhannya itu, kalau misalkan diambil ya adik-adik, yang ditaburkan sama guru-guru saat menceritakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kalian mendapat benih. Dan benih ini ditanam adik-adik, benih ini ditanam di dalam pasir. Di dalam pasir, nanti ditanam, udah dimasukin ke dalam pasir, dirawatnya dengan disiram. Selain disiram, diberi pupuk. Kalau misalnya kita sebagai orang percaya yang diibaratkan sebagai tanaman, kita disiram, diberi pupuk oleh kebenaran firman Tuhan melalui adik-adik saat kalian berdoa di rumah, saat kalian membaca Alkitab, dan saat kalian beribadah. Itu merupakan salah satu cara untuk merawat pertumbuhan kerohanian kalian adik-adik. Nah, di sini pertama udah ditanam, udah diberi pupuk, dikasih air. Nanti yang dari yang nggak ada kelihatan nih tumbuh pohonnya, tapi adik-adik lama-lama kalau misalnya dirawat dengan baik, diberi air, diberi nutrisi, diberi pupuk, nanti pohonnya akan bertumbuh adik-adik. Nah, Cici juga punya contoh pohon yang udah keluar daun-daunnya adik-adik. Ini yang tadi yang kalian yang cuma berasal dari pasir, dari benih yang belum bertumbuh apa-apa, tapi kalau dirawat dengan baik, akhirnya lama-lama akan bertumbuh adik-adik, menghasilkan daun. Nah, dari daun pun ini juga nggak didiemin lagi, tapi dirawat lagi dengan baik, diberi pupuk, diberi air. Begitu pula di hidup kita, selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu memuji menyembah Tuhan, selalu berdoa dan membaca Alkitab walaupun kalian tetap di rumah. Nah, lama-lama akan mengalami pertumbuhan adik-adik. Pertumbuhannya, nah Cici ada punya lagi contoh pohon yang akhirnya bertumbuh menjadi cukup tinggi, cukup besar. Nah, saat kalau misalnya dirawat dengan baik terus, lama-lama pohon ini bisa menghasilkan buah adik-adik. Nah, Cici nanya, kalau misalnya Cici punya kalau benih mangga, nanti pohonnya akan menghasilkan buah apa adik-adik? Kalian jawab di rumah. Kalau benihnya benih mangga yang ditanam bakal menghasilkan buah mangga. Kalau misalnya Cici menanam benihnya benih pisang, akan menghasilkan buah pisang. Nah, begitu pula kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita diisi oleh benih firman Tuhan dan dirawat, dipupuk, diberi nutrisi yang baik melalui ibadah, melalui kalian berdoa, melalui kalian pujian dan penyembah kepada Tuhan, itu kalian nanti akan bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Nah, apa ya Ci hubungannya tadi dengan kalau kita menghasilkan buah-buah roh? Nah, kita kalau sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak-anak percaya, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan dan pertumbuhan kita rawat dengan baik melalui berdoa, beribadah, adik-adik saat teduh, nanti lama-lama kalian akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh apa? Ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adik
yang sudah siapin Alkitab, buka langsung 5 ayat. Jadi kalau misalnya ada Alkitab ya, kalian bisa pause dulu ini video, kalian ambil Alkitab kalian dan kalian langsung buka. Oke, sekarang kalian udah buka Alkitab kalian masing-masing ya. Cici bakal bacain, kalian lihat Alkitab kalian masing-masing ya. Cici bakal baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, di sini sekarang Cici punya ilustrasi ada buah-buah roh yang tadi udah kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, tadi kan ada 9. Wah, banyak ya adik-adik yang bisa dihasilkan dari pertumbuhan kerohanian kita. Ada 9 buah roh yang bakal dihasilkan dalam hidup kita. Nah, tapi banyak banget ya. Kira-kira kalau misalnya Cici bahas hari ini, wow, kira-kira kayaknya waktunya bakal lama nih. Nah, tapi Cici gak bakal bahas hari ini. Bakal nanti dibahas sama guru-guru The Hope yang lain setiap minggunya. Jadi adik-adik jangan lupa setiap minggu tetap beribadah. Karena jangan sampai kalian ketinggalan pembahasan dari 9 buah roh itu yang nanti yang bakal disampaikan sama guru-guru The Hope di setiap minggunya. Oke adik-adik, nah tadi kan ada 9 buah roh. Di sini Cici punya ilustrasi buahnya, buah-buah yang tapi Cici di sini nggak ngurut ya adik-adik ya. Di sini agak ngacak. Ngambilnya Cici. Oke, di sini ada contoh buah. Buah yang kalau misalnya kalian pertumbuhannya dirawat dengan baik, kalian akan menghasilkan buah kesabaran. Kalian akan menghasilkan buah kesabaran kalau kalian pertumbuhannya dirawat dengan baik. Buah kesabaran. Lalu ada buah apa lagi ya ini ya? Ada buah sukacita. Ada buah sukacita. Baru kedua nih adik-adik. Ada buah apa lagi? Buah damai sejahtera. Damai sejahtera yang bakal ada di dalam hidup adik-adik kalau kalian bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ada buah apa lagi nih ya? Ada buah kesetiaan. Buah kesetiaan. Buah yang akan dihasilkan di dalam hidup adik-adik. Buah apa lagi ya ini ya? Buah kelemah lembutan. Buah kelemah lembutan adik-adik. Ada buah juga buah kemurahan. Terus ada buah apa lagi? Buah kebaikan. Adik-adik bisa menghasilkan buah kebaikan di dalam hidup adik-adik. Ada buah apa lagi nih? Ada buah kasih. Kasih yang akan kalian hasilkan di dalam hidup kalian. Ada buah selanjutnya buah kelemah lembutan. Kalian akan menghasilkan buah kelemah lembutan. Lalu ada buah terakhir, buah ke-9 yang bakal Cici tunjukin adalah buah penguasaan diri adik-adik. Aduh Ci, aku gak ngerti, 9 banyak banget. Nah jadi adik-adik supaya ngerti, tiap minggu dengerin yang bakal disampaikan guru-guru kalian yang nanti akan dijelasin apa sih maksudnya buah-buah dari 9 sifat buah-buah yang bakal dihasilkan dalam hidup kita. Kenapa sih kita harus merawat pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan iman kita. Soalnya saat kalian nanti berbuah adik-adik, berbuahnya bisa dilihat orang, berbuahnya bisa dirasakan orang lain, bukan hanya kalian yang cuma bisa ngerasain, tapi orang lain bisa ngerasain, termasuk papa mama kalian, termasuk teman-teman kalian, termasuk orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Contohnya kalau misalnya hidup Cici menghasilkan buah pisang akhirnya bisa dibuka, dimakan adik-adik dan enak rasanya, rasanya manis. Orang-orang bisa ngerasain, wah pisang ternyata rasanya enak ya, rasanya manis. Begitu pula hidup adik-adik. Kalau hidup adik-adik nanti berbuah dan buahnya bisa dirasakan sama orang lain bisa merasakan, wah ini benar-benar anak Tuhan, anak-anak yang hidupnya sesuai kehendak Tuhan yang Tuhan mau di dalam hidup adik-adik. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan Cici yang akan Cici sampaikan pada minggu hari ini. Jadi adik-adik jangan lupa minggu depan ada seri selanjutnya dari buah-buah roh. Yang kalau misalnya kalian baca di Galatia 5 ayat 22, yang 22a yaitu yang pertama yang akan dibahas tentang apa sih yang buah yang kalian hasilkan, buah-buah roh yang bisa kalian hasilkan, yaitu adalah
buah kasih. Jadi minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya adik-adik jangan sampai ketinggalan. Supaya adik-adik dari yang sekedar benih yang ditanam akhirnya bisa bertumbuh walaupun masih kecil seperti adik-adik yang masih anak-anak nggak apa-apa. Tapi dirawat setiap hari melalui firman Tuhan, setiap hari melalui berdoa. Dan terlebih saat kalian beribadah, walaupun kita masih beribadah secara online. Tapi tetap kalian walaupun di rumah mendengarkan secara online, tapi kalian tetap mendapat benih firman Tuhan yang bisa menghasilkan pertumbuhan dan akhirnya menghasilkan buah yang nanti buahnya bisa dinikmatin orang lain. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap beribadah. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.